Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Sundari dengan NIM 1862204001, kelas akuntansi P2K Universitas Muhammadiyah Tangerang, ingin menjelaskan tentang metodologi penelitian akuntansi. Bahasan pertama mengenai sistematika usulan penelitian skripsi. Dibedakan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif terdiri dari 1. Latar belakang masalah, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, berisi tentang uraian teori atau rujukan yang dapat memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, serta hipotesis jika ada. Yang ketiga, metode penelitian. Yang terdapat pada metode penelitian mengenai 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yang memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur, sedangkan reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Dan keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Dan terakhir, teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat juga bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Pembahasan kedua tentang teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori. Yang perlu diperhatikan mengenai landasan teori adalah usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperlukan dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Landasan teori bisa berasal dari grand teori maupun penelitian sebelumnya. Landasan teori ini memiliki manfaat, yaitu 1. Memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. 2. Mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian kita yang sudah pernah dilaksanakan. Dan ketiga, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan biasanya berupa format dasar, yaitu teks dalam kurung nama keluarga pengarang serta tahun terbitan, atau nama pengarang teks dalam kurung tahun terbitan. Contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Kunz and O'Donnell 2008. Atau Mayangsari tahun 2002. Menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis juga diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Terdapat dua jenis hipotesis, yaitu yang pertama tanpa arah. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dan yang kedua, berarah. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, atau kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Pada gambar di atas, sumber data penelitian menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Jadi yang dipelajari adalah data sampel. Pada kasus ini terdapat hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik digunakan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang hanya diuji dengan data sampel itu dapat diberlakukan untuk populasi atau tidak.
Dalam statistik dan penelitian, terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Pada statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Sedangkan hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol, yang berbunyi adalah perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Sedangkan pada penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak ada, yaitu tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hipotesis deskriptif. Adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari keempat permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 tor per hektar. Daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif untuk jenis atau tingkatan data nominal menggunakan tes biominal dan chi-kuadrat satu sampel. Untuk ordinal menggunakan run-test dan untuk tingkatan menurut interval atau rasio menggunakan t-test satu sampel. 2. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif adalah perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four. Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four. Kualitas audit KAP Big Four lebih rendah dibandingkan KAP non-Big Four. Kualitas audit KAP Big Four lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif adalah seperti pada penjelasan di tabel untuk macam data interval rasio, bentuk komparasi dua sampel untuk korelasi dan independen menggunakan t-test dua sampel. Untuk komparatif sampel korelasi dan independen menggunakan two-way ANOVA atau two-way ANOVA. Untuk macam data nominal, dua sampel korelasi menggunakan Mcnemer dan untuk dua sampel independen menggunakan Fisher Extract atau chi-kuadrat two sampel. Untuk komparatif sampel korelasi menggunakan chi-kuadrat for key sample atau COCAM-Q. Untuk komparatif sampel independen menggunakan chi-kuadrat for key sample. Untuk macam ordinal, dua sampel korelasi menggunakan sign test atau Wilcoxon match pairs. Untuk dua sampel independen bisa menggunakan median test, Mann-Whitney test atau Kolmogorov-Smirnov serta Waltz-Wolfowitz. Komparatif sampel korelasi bisa menggunakan Friedman atau two-way ANOVA. Untuk komparasi sampel independen bisa menggunakan median extension atau Kurzweil-Waltz one-way ANOVA. Yang ketiga, hipotesis hubungan atau asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah asosiatif, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif untuk jenis atau tingkatan data nominal menggunakan koefisien kontingensi. Untuk ordinal menggunakan Spearman rank atau Kendall-Tau. Untuk interval dan rasio menggunakan Pearson product moment, korelasi ganda atau korelasi parsial. Dan yang keempat, hipotesis kausal atau sebab akibat adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih.
Contoh rumusan masalahnya adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian pembahasan tentang metodologi penelitian akuntansi mengenai sistematika usulan penelitian skripsi, serta teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.